duit kamu murah. Wah, Duit kamu murah. Tahu tak nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. wah guys, sebentar guys. Ini saya rasa, ini saya beritahu sedia guys ya. Video yang saya buat ini bukan untuk provokasi, bukan juga untuk memihak mana-mana pihak, tapi sekadar kita untuk menambah pengetahuan. Saya lihat orang Malaysia yang ini nih dari Semenanjung nih. Jadi nampaknya pemikiran dia begitu cetek guys ya. Kita bersinar BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT channel reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum guys, kumaha damang sampurasun sarang wilujeng suping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini kita akan nonton satu video, dimana video ini guys sangat menarik perhatian saya, dan saya mau tahu apa pendapat kawan-kawan semua nanti lepas nonton video ini. Nanti kalian bisa komen di ruangan komentar di bawah guys ya. Dan moga-moga kawan-kawan semua yang hadir dan nonton ini berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan tanpa berbasa-basi, buang-buang waktu lagi guys, mari kita sama-sama menonton isi kandungan daripada video yang satu ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Wah. Kalau warga Malaysia Ini masuk orang tanpa Malaysia, izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai nak kerja apa dekat Indonesia. Duit kamu murah. Wah. Duit kamu murah. Tahu tak nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Wah guys, sebentar guys. Ini saya rasa, ini saya beritahu sedia guys ya. Video yang saya buat ini bukan untuk provokasi, bukan juga untuk memihak mana-mana pihak, tapi sekadar kita untuk menambah pengetahuan. Saya lihat orang Malaysia yang ini nih dari Semenanjung nih. Jadi nampaknya pemikiran dia begitu cetek guys ya. Dia bercakap seolah-olah pintar, tapi dari sini kita bisa lihat dia sepertinya kayaknya banyak tidak tahu tentang Indonesia, dan sangat menyedihkan guys. Saya sangat sedih bila lihat orang yang kayak gini. Kita sambung lagi dengar apa yang dia mau sampaikan. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong, bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Indonesia selalu dikatain dan dihina. Sebentar. Oh, saya rasa lelaki yang tadi tuh, yang orang Malaysia tuh, saya rasa layak tuh, pantas tuh kalau dikenakan hukum tuh. Tuh kalau menurut pendapat saya. Sebab saya rasa dia bercakap tuh, dia tidak tahu fakta gitu. Dia tidak tahu apa-apa. Tidak banyaklah pengetahuan dia. Sebab orang yang berpengetahuan tinggi tidak pasti tahu Indonesia ada apa gitu. Daya tarikan apa yang ada di Indonesia. Mata uang Indonesia seperti apa gitu. Patut dia mengerti kan. Tapi nampaknya sampai begitu sekali, dan saya rasa memang pantas dikenakan hukum kalau orang yang kayak gitu. Oleh warga Malaysia yang fanatik, dikatain negara IQ rendah. Rupiah dihina hingga menyebut warga Indonesia cuma pembantu di Malaysia. Dan baiklah, mari kita bicara terus terang dan apa adanya. Ini bukan soal sentimen kosong atau api amarah tanpa arah. Ini soal fakta yang harus dibalas dan diungkap. Soal kenyataan yang ada di depan mata. Malaysia sedang gaduh. Ada orang yang merasa cemas, ada yang marah, dan ada yang mulai panik melihat wajah negeri berubah. Tapi tunggu dulu, apakah benar masalah Malaysia datang dari luar? Katanya pendatang asing itu masalah besar. Katanya mereka datang menikah dengan warga tempatan, lalu menguasai ekonomi. Katanya mereka mengambil peluang yang seharusnya menjadi milik orang asli. Tapi mari kita tanya sesuatu yang lebih mendasar. Kenapa bisa mereka begitu? Apakah karena mereka punya strategi? Apakah karena mereka bekerja lebih keras? Bisa saja. Apakah mereka memanfaatkan celah hukum yang dibiarkan terbuka? Menarik, nah, ini pertanyaannya. Sebenarnya kalau warga Malaysia sendiri kuat, kompetitif, dan gesit, apa mungkin orang luar begitu mudah masuk dan menguasai? Ini bukan soal pendatang yang jahat, tapi soal yang asli kenapa malah kalah saing. Ada juga yang bicara soal tanah Melayu yang akan lenyap, Melayu semakin terpinggirkan, katanya warga Malaysia. Melayu tidak punya daya saing katanya. Melayu terlalu bergantung pada pemerintah katanya. Kalau benar begitu, pertanyaannya kenapa dibiarkan? Kalau betul ada ancaman,
Kenapa tidak ada kebijakan yang benar-benar melindungi? Kenapa Melayu sendiri yang diam, malas berjuang hanya betul. menunggu takdir? Orang Melayu dulu para leluhur kita berlayar jauh, berdagang, menguasai lautan, menulis sejarah dengan tinta emas. Tapi sekarang banyak yang terlalu nyaman dengan bantuan, terlalu sibuk menyalahkan, lupa bagaimana caranya bangkit. Dan soal Indonesia, Betul kami tidak juga pernah lah, lupa guys. siapa kami. Indonesia tidak bicara soal tanah Melayu akan hilang. Karena dari Sabang sampai Merauke semua sudah sepakat. Ini Indonesia. tanah kami. Semua suku, Betul. semua agama, semua budaya berdiri. Guys, ini fakta yang saya rasa menarik guys daripada video ini. Mungkin betul dan saya rasa saya tidak memihak mana-mana, cuma saya terbuka pikiran saya guys. Mungkin betul. Tidak ada peluang yang direbut, cuma mungkin ada segelintir suku yang di Malaysia ini yang bilang dorang punya tanah kan, tapi tidak mengambil peluang dengan betul. Apabila orang ambil peluang itu, terutamanya orang-orang Indonesia yang datang ke Malaysia mengambil peluang tersebut dan sukses. Dan di sana mereka akan mulai bercakap. Itu yang saya lihat. Itu memang fakta yang selalu kita dengar. Pendatang masalah, tapi orang tempatan, orang sendiri tidak mau berusaha, tidak mau ambil peluang yang ada. Bila orang luar sudah ambil peluang, baru nampak, oh ini ada hasil, baru mau merebut. Tapi merebut dengan cara menjatuhkan. Nah, itu fakta yang bagi saya menarik sekali guys, menarik. Sama satu yang dikatakan, bantuan. Selalu dapat bantuan, mungkin betul. Sebab bukan semua Malaysia banyak suku guys, betul banyak suku. Tapi tidak semua suku di Malaysia ini yang dapat bantuan sama guys. Ini betul, fakta saya beritahu. Sebab Sabah dan Sarawak nih, kalian tahu kan, majority bukan suku yang Melayu. Tapi tidak semua mendapat bantuan yang sama daripada pihak kerajaan. Ini fakta. Siapa yang berani sangkal silakan. Saya berani cakap tidak semua orang di Sabah dan Sarawak ini mendapat bantuan yang sama daripada pihak kerajaannya. Itu menarik sekali guys, video yang kita nonton hari ini nih. Sama tinggi. Indonesia pernah dijajah ratusan tahun, tapi tetap utuh. Bukan karena kami takut kehilangan, tapi kami tahu cara mempertahankan. Ada yang bilang Malaysia bukan lagi milik Melayu. Ada yang merasa bahwa Tionghoa dan India semakin kuat, semakin maju, semakin dominan. Lalu salah siapa? Salah mereka yang rajin bekerja, Menarik. yang tekun berusaha, yang memanfaatkan peluang, atau salah mereka yang hanya bisa mengeluh tapi tidak mau bergerak? Lihat Indonesia, kami punya Tionghoa, punya India, punya Arab, punya Bugis, punya Dayak. Batak, punya Jawa, dan suku lainnya. Tidak. Apakah ada masalah? Kadang ada, tapi kami tidak sibuk Betul. mencari kambing hitam. Kami tahu satu hal, kalau mau menang ya harus kerja lebih keras. Lalu ada yang menghina rupiah, menghina tenaga kerja Indonesia, TKI. Katanya kalau rupiah tidak ada nilainya, katanya TKI hanya pembantu. Sebuah ironi yang luar biasa. Karena siapa yang bekerja di kebun kelapa sawit Malaysia, siapa yang membangun rumah-rumah mewah di Kuala Lumpur, siapa yang mengisi restoran, Betul, Tony. pabrik, dan proyek-proyek besar di Malaysia, orang Indonesia. Mereka datang bukan untuk menjadi beban, tapi untuk bekerja. Mereka datang bukan untuk meminta Tapi belas bekerja. kasihan, tapi untuk menghasilkan. Jika bicara rupiah ya mungkin kursnya lebih rendah. Tapi ekonomi Indonesia berkembang lebih cepat, lebih stabil, lebih kuat. Sementara ringgit silahkan lihat sendiri grafiknya. Jadi kalau mau menghina, coba pikir dulu. Saya suka Siapa video ini. sebenarnya yang lebih butuh siapa? Dan mari kita buat jelas. Ini bukan soal membenci Malaysia. Ini bukan soal memperkeruh suasana. Ini soal belajar dari kenyataan. Malaysia sedang menghadapi krisis identitas. Mereka bingung, mereka cemas, mereka takut kehilangan kendali. Tapi apakah itu salah orang luar? Atau salah mereka sendiri yang terlalu sibuk mencari alasan tapi lupa memperbaiki diri? Indonesia tidak takut dengan pluralitas. Kami tidak gentar Betul. dengan keberagaman. Karena kami tahu identitas tidak ditentukan oleh siapa yang datang, tapi seberapa kuat kita menjaga apa yang kita punya. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia lemah, Indonesia tidak punya masa depan, Indonesia hanya tergantung pada tenaga kerja di luar negeri. Silahkan lihat lagi siapa yang lebih panik sekarang. Kami tidak perlu membenci, kami hanya perlu berjalan terus. Karena sejarah hanya berpihak pada mereka yang tahu bagaimana caranya bertahan dan menang.
Oke guys, demikian video yang baru kita nonton bareng. Demikianlah video yang bagi saya, menurut saya membuka pikiran kita guys. Tapi apapun, kita kembali kepada topik yang pertama tadi, di mana orang Malaysia yang menghina rupiah dan membandingkan, dia bilang TKI orang-orang Indonesia datang ke Indonesia cuma bekerja. Orang Malaysia yang ada di Malaysia ini datang ke Indonesia cuma melancong. Tapi dia silap satu perkara guys, ekonomi Indonesia sangat stabil saat ini, dan berbanding Malaysia, kalian bisa lihat graf dia seperti apa. Jadi di sini apa yang saya bisa lihat, tidak, saya mau tegaskan, tidak semua orang Malaysia yang berpikiran seperti lelaki yang di awal video tadi guys. Sebab saya pasti dia tidak tahu, tidak kenal dengan apa yang dia sedang bicarakan itu, dan ini cumalah pendapat satu daripada 99% rakyat Malaysia yang memang saya rasa bersifat ketuanan lah gitu kan, bersifat ketuanan. Bila bangsa lain, suku lain mau bekerja, bila mendapatkan hasil, sakit mata dia guys, merah mata dia. Tapi bila dia punya bangsa sendiri nih tidak dapat peluang yang begitu, padahal malas begitu. Jadi bila begitu dia akan mengata benda-benda hal begini guys. Ini sangat-sangat menjengkelkan lah kalau menurut saya, dan saya tidak berapa setuju lah dengan apa yang dikatakan oleh lelaki itu kan. Dan kalau menurut kalian bagaimana guys? Beri pendapat kawan-kawan semua di ruang komentar di bawah. Apapun, jadikan video ini sebagai satu media untuk menambah wawasan kita, dan moga-moga Malaysia dan Indonesia ini sentiasa bersilaturahmi guys. Jangan disebabkan satu video yang tidak pintar ini membuatkan kita beradu domba, bergaduh di ruang komentar gitu. Itu bukan niat saya. Niat saya cuma mau menegaskan bahwa apa yang dikatakan lelaki itu tidak masuk akal dan tidak relevan sama sekali. Oke guys, sampai di sini video saya pada kali ini. Moga kawan-kawan suka dan terhibur. Insyaallah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum good people. Salam Nusantara. Jumpa lagi guys. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.